eh, tentang aku yang sendirian di bawah kesengsaraan, melihat Ibu Pertiwi menangis bersedih, tak punya jati diri, yang mungkin kini sudah saatnya bangkit berdiri, agar Ibu Pertiwi bisa tersenyum kembali. Cita-cita Nusantara menjadi mercusuar dunia sirna oleh penjajahan kala itu. Seandainya penjajahan Belanda tidak dilakukan di Indonesia selama berabad-abad, mungkin Indonesia atau kerajaan Nusantara ini akan menjadi lain saat ini. Mengapa? Karena kerajaan Nusantara pada waktu itu telah menjadi pusat perdagangan dunia dan memiliki peradaban yang tinggi, serta memiliki tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang tinggi bagi sebuah bangsa. Bayangkan saja pada saat itu tidak ada kerajaan yang semakmur dan sekaya kerajaan Nusantara sebelum kedatangan penjajahan Belanda melalui kaki tangannya VOC. Sejak kedatangan Belanda, inilah peradaban bangsa Indonesia menjadi hancur. Mentalitas rakyatnya pun dirusak oleh penjajahan ini. Padahal, bangsa Indonesia telah memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, serta memiliki teknologi yang tidak kalah dengan bangsa lain di dunia pada saat itu. Kolonial Belanda memecah belah persatuan kerajaan Nusantara. Mereka diadu domba, sehingga bermusuhan antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Mereka dirangsang dengan modulasi untuk saling berperang antara satu dengan yang lainnya. Dan penjajahan Belanda mengambil keuntungan dari pertikaian demi pertikaian di kerajaan Nusantara ini. Sehingga kekuasaan Belanda pun semakin cepat menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Bahkan, kekuasaan Belanda pun dapat berlangsung hingga ratusan tahun. Berapa generasi bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya, sehingga mengalami perubahan adat istiadat dan struktur kemasyarakatan, yang tadinya sangat mulia dan beradab menjadi bangsa yang beringas, mudah marah, saling dengki, dan iri hati seperti yang dimiliki oleh orang Belanda sendiri. Kini kita, sebagai anak bangsa, merasa punya kewajiban untuk mengembalikan bangsa ini menjadi bangsa yang beradab dan memiliki keunggulan dari berbagai bidang, serta mengangkat bangsa ini menjadi bangsa terhormat dan duduk sejajar dengan bangsa lain di dunia. Itulah yang ingin dilakukan oleh Soekarno dalam dekade-dekade perjuangannya. Tetapi, sayang waktu tidak mencukupi untuk beliau melakukan semua cita-citanya terhadap bangsa ini, yaitu menjadikan Indonesia sebagai mercusuar dunia. Apakah yang dimaksud oleh Soekarno Indonesia menjadi mercusuar dunia? Bagaimana tidak? Indonesia hampir menguasai seluruh sistem kolateral yang ada di dunia ini. Soekarno yang dipercaya menjadi seseorang nomor satu di dunia dalam bidang keuangan dan perbankan, yang kemudian disebut M1, King of the King, atau Soekarno mempresentasikan dirinya sebagai "saya mewakili Anda semua". Karena di dalam diri Soekarno ada 128 darah raja-raja di dunia. Dan itu disepakati ketika Paku Buwono X memanggil 128 raja itu pada tahun 1928, ketika Soekarno sendiri baru berusia 27 tahun. Jika dilihat dari struktur alam Indonesia yang begitu kaya sumber daya alamnya, semua mineral yang dibutuhkan manusia hingga zaman now ini semuanya tersedia di bumi Indonesia. Besi, emas, timah, platinum, aluminium, bauksit, perak, timah, nuklir, thorium, oil, dan sebagainya semua tersedia di Indonesia. Bahkan cerita didapat dari para sesepuh. Bung Karno terpaksa meminta para orang sakti Indonesia untuk memasang paku bumi pada aliran minyak bumi yang mengarah ke wilayah Indonesia. Para orang sakti menanam kerang emas di lautan dan menanam tawon emas bumi, daratan Indonesia, agar minyak bumi tidak semuanya mengalir ke Indonesia, tetapi tetap berada di wilayah negara Timur Tengah agar masyarakatnya ikut makmur. Bahkan Soekarno menyewakan tanah bagi kerajaan Brunei Darussalam, karena kerajaan Islam tersebut tidak memiliki tanah daratan sebagaimana adanya sekarang ini. Tiap tahun, Pangeran Brunei Hassanal Bolkiah melakukan pembayaran kepada pemimpin Indonesia. Diketahui dari beberapa sumber, pembayaran terakhir hanya diterima oleh Presiden Gus Dur. Setelah itu belum ada sumber yang mengetahui bagaimana rimbanya. Bahkan sebelum konflik dengan Malaysia, Soekarno telah membayar wilayah Sarawak
sebesar 20 miliar dolar Amerika agar masuk wilayah Indonesia. Tetapi, apa yang terjadi? Setelah pembayaran itu, Malaysia berkhianat sehingga Soekarno marah dan menyatakan ganyang Malaysia. Banyak orang tidak paham mengapa Soekarno begitu marah pada Malaysia. Sumber tersebut sendiri sudah melihat bukti pembayaran 20 miliar dolar Amerika Serikat itu. Soekarno juga pernah membayar harga tanah Palestina yang telah dibeli oleh orang Israel, agar orang Israel mengembalikan tanah orang Palestina yang telah dibeli itu. Usaha ini dengan maksud agar sengketa wilayah di jalur Gaza selesai. Tahun 2005, tim Soekarno melakukan pembayaran. Tapi apa yang terjadi? Pembayaran diterima oleh orang Israel, tetapi tanah orang Palestina tetap tidak dikembalikan. Sehingga sengketa pun berlanjut hingga kini. Bahkan ketika di Hong Kong tidak ada masjid, Soekarno membuatkan sebuah komplek mewah di atas bukit yang oleh orang Hong Kong disebut Masjid Soekarno. Begitu juga berkenaan dengan makam Bukhari yang diduga ada di wilayah Uni Soviet pada waktu itu. Soekarno menawarkan emas batangan untuk merawat makam perawi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Soekarno pun telah membuat program pendanaan Marshall Plan untuk Eropa dan Amerika Serikat membangun, dan membuat Colombo Plan untuk membiayai negara-negara sedang berkembang. Namun ada daya tangan tak sampai. Kendati Soekarno menyiapkan anggarannya, namun pelaksana tidak memenuhi komitmennya. Rencananya pun tidak berjalan sempurna. Ketika Soekarno diamanatkan untuk menyatukan dunia, Unity World, yang ada dalam traktat Plan the Experts 2928 itu, Soekarno berusaha keras agar terbentuk yang sekarang disebut United of Nations atau PBB. Walau kemudian Indonesia sempat keluar dari lembaga itu karena pertikaian politik tingkat tinggi. Bagi Soekarno sudah cukup ia membangun dunia. Sudah cukup bagi Soekarno untuk membangun berbagai bangsa di dunia. Kali ini ia ingin membangun Indonesia sebagai mercusuar dunia. Dalam video ini beranggapan tentang bagaimana ilustrasi seperti apa Indonesia jika menjadi mercusuar dunia. Marilah kita menata diri kita masing-masing di tengah pandemi korupsi ini.